Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana prinsip kerja dari sebuah linked list saat melakukan pembacaan data. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja linked list saat melakukan insert atau penambahan data. Untuk menambahkan data dalam linked list, terdapat dua cara yang dapat digunakan. Yang pertama insert last dan yang kedua insert after. Insert last digunakan untuk menambahkan data baru di posisi paling akhir dalam sebuah linked list. Sedangkan insert after dapat digunakan untuk menambahkan data baru setelah node tertentu sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekarang coba kita representasikan algoritma dari kedua jenis insert dalam linked list ini. Untuk yang pertama, kita representasikan algoritma dari insert last. Ingat penjelasan di awal tadi, insert last ini fungsinya adalah untuk menambahkan data baru di posisi paling akhir dari sebuah linked list. Kita ambil contoh, misalkan kita punya sebuah node yang datanya berupa angka 19. Karena tidak ada node lagi di depan atau di belakangnya, maka node 19 ini secara otomatis akan menjadi first node sekaligus last node-nya linked list. Nah, sekarang kalau kita ingin menambahkan angka 83 di posisi akhir linked list, berarti nanti posisinya ada di belakang node 19. Kira-kira bagaimana algoritmanya? Algoritmanya adalah linked list akan menyiapkan sebuah alamat memori untuk membuat sebuah node baru. Misalkan alamat memorinya adalah A09. Nah, setelah node baru dibuat, maka angka 83 akan diinputkan ke dalam komponen datanya. Sehingga komponen data yang awalnya 0 akan berubah menjadi 83. Kemudian agar angka 83 ini bisa ditambahkan di posisi akhir linked list, maka linked list akan memasukkan alamat memori dari angka 83 yaitu A09 dalam pointernya node 19, sehingga komponen pointernya node 19 yang awalnya bernilai 0 akan berubah menjadi A09. Nah, setelah pointernya node 19 menuju alamat memori A09, maka secara otomatis linked list akan menambahkan node 83 di belakang node 19, sehingga rangkaian linked listnya sekarang memiliki dua buah node, yaitu node 19 dan node 83. Node 19 disebut dengan first node, sedangkan node 83 disebut dengan last node. Jadi seperti itu representasi dari algoritma insert last. Kemudian berikutnya, coba kita representasikan secara visual algoritma dari insert after. Ingat penjelasan di awal tadi, insert after ini fungsinya adalah untuk menambahkan data baru setelah node tertentu. Jadi kalau insert last datanya ditambahkan di posisi paling akhir, kalau insert after, datanya ditambahkan setelah node tertentu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan pada 3 alamat memori, sebut saja alamatnya F14, B21, dan L17, kita memiliki rangkaian node dalam linked list, di mana komponen data dari node yang pertama adalah angka 16, node yang kedua 10, dan node yang ketiga 20. Nah, dari ketiga node ini, maka node yang pertama disebut dengan first node, sedangkan node yang terakhir disebut dengan last node. Nah, sekarang misalkan kita ingin menambahkan angka 83 setelah angka 10. Gimana algoritmanya? Algoritmanya adalah linked list akan menyiapkan sebuah alamat dalam memori untuk membuat sebuah node baru. Misalkan alamat memorinya adalah X33. Nah, setelah node baru dibuat, maka angka 83 akan diinputkan ke dalam komponen datanya, sehingga komponen data yang awalnya 0 akan berubah menjadi 83. Kemudian agar angka 83 ini bisa ditambahkan setelah angka 10, maka linked list akan menggunakan sebuah pointer untuk melakukan pencarian di mana posisi dari node yang berisi angka 10 berada. Pencarian akan dilakukan secara berurutan, mulai dari alamat memori yang pertama sampai dengan alamat memori tempat angka 10 berada. Pada alamat memori yang pertama, pointer akan melakukan pengecekan apakah komponen data pada node di alamat memori ini berisi angka 10 atau tidak. Ternyata tidak, komponen datanya berisi angka 16. Nah, karena angka 10 tidak ditemukan, maka pointer akan melanjutkan pencarian pada alamat memori yang kedua. Pada alamat memori yang kedua ini, pointer juga akan melakukan pengecekan apakah komponen data pada node di alamat memori ini berisi angka 10 atau tidak. Ternyata iya, datanya berisi angka 10. Nah, karena angka 10 sudah ditemukan, maka alamat memori yang ada pada pointernya node 10 ini, yaitu L17, akan dimasukkan ke dalam komponen pointernya node baru yang akan ditambahkan, yaitu node 83.
sehingga komponen pointernya yang semula bernilai 0 akan berubah menjadi L17. Sedangkan pada node yang berisi angka 10, pointernya akan kembali menjadi kosong. Ini artinya node yang berisi angka 10 ini sudah tidak bisa terhubung lagi dengan node setelahnya. Oleh karena itu, linked list akan memutus tanda penghubung yang ada dalam node ini. Kemudian setelah itu, barulah linked list akan memasukkan alamat memori dari node 83, yaitu X33, ke dalam pointernya node 10. Sehingga secara otomatis, linked list akan menghubungkan node 10 ini dengan node yang beralamat di X33, yaitu node baru yang berisi angka 83. Sedangkan node 83 akan dihubungkan dengan node yang beralamat di L17, yaitu node yang berisi angka 20. Nah, seperti itulah algoritma yang diterapkan dalam linked list untuk menambahkan node 83 setelah node 10, sehingga hasil akhirnya akan tampak seperti ini. Setelah node 10, pointer akan langsung menunjuk node yang baru ditambahkan, yaitu node 83. Baik, seperti itu penjelasan dari algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan insert data dalam sebuah linked list. Namun jika kita menggunakan bahasa pemrograman Python, kita tidak perlu lagi repot-repot membuat codingnya secara manual. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa pemrograman Python sudah disediakan dua buah function yang dapat kita gunakan untuk melakukan kedua jenis insert dalam linked list tersebut. Untuk insert last, kita bisa menggunakan fungsi append, sedangkan untuk insert after, kita bisa menggunakan fungsi insert. Baik, sekarang agar tidak hanya membayangkan teorinya, langsung saja kita praktekkan kedua fungsi insert linked list ini dalam bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Visual Studio Code. Silahkan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat sebuah file baru. Kita beri nama insert link. Kita singkat saja dengan inlink.py. Berikutnya, langsung saja kita buat data linked list-nya. Untuk penyimpanan datanya, misalkan kita beri nama my data. Untuk data awalnya, misalkan kita isi dengan angka 16 dan 20. Kemudian untuk tampilan datanya, kita ketik print, lalu tambahkan string data awal untuk keterangan tampilan datanya. Lalu masukkan variabel linked list yang akan ditampilkan, yaitu my data. Dan terakhir, tambahkan garis penutup di bawahnya. Kita ketik print, kemudian buat garisnya. Oke, kita save. Kita tampilkan hasilnya di layar terminal. Kita ketik Python, lalu masukkan nama filenya. Berarti kita ketik inlink.py. Kita enter. Nah, berhasil. Python menampilkan sebuah linked list yang terdiri dari dua buah node, yaitu node 16 dan node 20. Kemudian berikutnya, coba kita praktekkan bagaimana cara melakukan insert last dalam linked list ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menambahkan angka 15 di bagian akhir linked list my data yang telah kita buat. Maka kita ketik my data, kemudian gunakan fungsi append, lalu masukkan angka yang ingin kita tambahkan. Berarti kita ketik 15. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita ketik print, lalu tambahkan string insert last untuk keterangan tampilan datanya. Setelah itu, masukkan variabel linked list yang akan ditampilkan, yaitu my data. Oke, kita save. Sebelum kita tampilkan hasilnya, bersihkan dulu layar terminalnya. Kita ketik cls, enter. Oke, sekarang tampilkan hasilnya. Nah, perhatikan hasilnya. Python menambahkan node baru di bagian akhir linked list yang komponen datanya berisi angka 15. Kemudian berikutnya, coba kita praktekkan bagaimana cara melakukan insert after dalam linked list dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menambahkan angka 11 setelah node yang kedua dalam linked list my data. Maka kita ketik my data, kemudian gunakan fungsi insert. Nah, di dalam kurungnya insert inilah kita tentukan dua buah parameter. Yang pertama kita tentukan di mana posisi data yang akan kita tambahkan. Yang kedua, masukkan data baru yang ingin kita tambahkan.
Untuk contoh yang akan kita kerjakan saat ini, kita diminta untuk menambahkan angka 11 setelah NUT yang kedua. Berarti kita tulis 2 kemudian 11. Coding ini kalau kita terjemahkan secara bebas artinya adalah pada link list my data tambahkan angka 11 setelah NUT yang kedua. Oke, selesai. Kemudian tinggal kita buatkan coding untuk menampilkan hasilnya. Kita ketik print, lalu tambahkan string insert after untuk keterangan tampilan datanya. Lalu masukkan variabel link list yang akan kita tampilkan, yaitu my data. Dan terakhir, tambahkan garis penutup di bawahnya. Kita ketik print, tambahkan garisnya. Oke, kita save, tampilkan hasilnya di layar terminal. Nah, berhasil. Perhatikan hasilnya. Python menambahkan angka 11 setelah NUT yang kedua. NUT yang pertama 16, NUT yang kedua 20, dan setelah NUT yang kedua ini terdapat NUT baru yang komponen datanya berisi angka 11 yang baru kita tambahkan. Baik, seperti itu pembahasan tentang insert dalam link list dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.